181 in the podcast Spread the color in the Semansasi. Halo Semansasiers dan teman-teman di luar sana, kembali lagi dengan podcast Bos Semansasi yang mungkin kita sekarang collab sama Insuapala atau bisa dikenal dengan IWP dengan mengangkat dua topik sekaligus dalam podcast kali ini. Jangan lupa untuk terus nonton video kita sampai akhir ya teman-teman. Oke. Oke, boleh untuk pihak IWP untuk mengenalkan diri terlebih dahulu gitu kan. Karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Betul banget, boleh dipersilakan. Oke, baik, terima kasih untuk kakak atas kesempatannya. Jadi perkenalan dulu dari saya. Saya Raisya Blagina atau biasa dipanggil sebagai Aca. Saya menjabat sebagai ketua umum pada periode 2024-2025 di Ekstrakurikuler Insuapala. NSK Zora Pratomo, biasa dipanggil Zora. Saya menjabat sebagai Subdiv Lingkungan. Oke, kita udah kenalan nih sama Kak Iya. Zora dan Kak Aca. Oke, aku mau nanya nih sama kakak Zora dan Kak Aca, pengertian dari Insuapala itu apa sih Kak? Boleh Tuh. dikasih tahu mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Eskul IWP? Oke, mungkin kasih salam dulu ya dari Boleh. Hai, salam dari Insuapala. Insuapala sendiri adalah ikatan siswa penjelajah alam. Jadi mungkin dari judulnya aja kalian udah bisa paham betul bahwa kita ada ekstrakurikuler yang sering keluar, sering jalan-jalan, yang berkaitan dengan alam, lingkungan. Bahkan kita tuh memiliki banyak program seperti kayak naik gunung, rafting, terus climbing dan lain-lain kegiatan di outdoor. Seru banget ya IWP Iya tuh betul. Kayak dia tuh menjelajah alam gitu, betul pokoknya banget. tentang alam-alam gitulah ya. Nah di sini di podcast kita kali ini kita nih bakal mengangkat salah satu topik yaitu tentang lingkungan. Lingkungan. Nih menurut pihak IWP sendiri nih ya, pengertian dari lingkungan tuh menurut kakak-kakak apa sih? Oke, lingkungan sendiri bagi kita adalah tempat tinggal, betul bukan? Betul Betul. banget. Bukan hanya sebagai judul ya, kayak gitu. Dia sendiri itu sebagai tempat tinggal kita, tempat Iya. keseharian kita, melakukan segala kegiatan. Betul. Setuju banget. Betul. Karena dari lingkungan sendiri kan kalau kita lihat nih ya Kak, banyak banget lingkungan sekitar kita tuh yang kotor. Iya. Apalagi kayak kali-kali yang banyak banget sampah-sampah plastik. Iya. Itu gimana sih Kak cara ngatasi masyarakat yang masih kekeh buat menggunakan sampah-sampah dari plastik itu? Oh baik, mungkin lebih ke pertama kita mengedukasi teman-teman semua Iya. Iya. bahwa misalnya kita pentingnya menjaga lingkungan serta merawatnya gitu. Mungkin langkah pertama kita bisa memberikan edukasi tentang bahayanya ketika kita buang sampah. Dampaknya juga bukan bagi lingkungan saja tapi bagi kesehatan kita pribadi. Iya. Betul banget. Nah, nih Kak, aku mau nanya nih, kan meski emang ada oknum-oknum yang udah dikasih tahu nih, Iya, kayak ngeyel gitu ya? Iya, tetap ngeyel gitu. Nah, kira-kira kalau misal dia udah dikasih tahu nih, udah diedukasi gitu, kalau misal jangan mencemari lingkungan nih, tapi dia tetap ngelakuin. Nah, itu gimana nih Kak, supaya dia tuh bisa diminimalisir gitu? Oke, mungkin ada beberapa orang yang seperti itu, tapi balik lagi, ketika mereka tidak bisa bertanggung jawab atas lingkungannya, pasti mereka akan merasakan dampaknya dong. Benar. Ya kan, dari dampaknya itu mungkin orang akan tersadar tersendiri. Oh iya, misalnya karena gue buang sampah, gue jadi sering batuk-batuk nih, Iya. atau sering merasakan badan gue enak, kayak gak enak atau gimana, atau sakit gitu. Pasti dia bakal mikir lagi berulang kali karena dia juga akan sadar bahwa kesehatan dirinya menurun karena itu sesuatu hal yang negatif yang dia lakukan juga. Betul banget, setuju banget. Aku dengar-dengar nih ya, IWP tuh suka menanam atau misalnya masyarakat juga sering Iya. menanamkan buat nggak masyarakat tuh kayak mengurangi polusi gitu Iya, kan. betul. Nah, selain menanam pohon yang sehat-sehat Iya. gitu ya, apa sih cara lain supaya kita tuh bisa menjaga lingkungan selain dari menanam? Iya, menanam itu kan ya suatu hal yang dasar ya. Betul. Ketika tanaman tidak dirawat, ya maka akan tetap begitu saja lingkungannya. Iya. Jadi yang pertama kita harus tetap menjaga nih. Sebalik lagi,
ketika kita misalnya kita kalau biasanya kalau pohon kan misalnya disiram itu kan ada dari air hujan atau Iya. apa gitu kan air yang turun. Jangan sampai di tanaman itu atau kayak lingkungan sekitar banyak pohon-pohon itu jangan sampai kita menyampah di situ karena sampah plastik itu kan susah untuk terurai ya. Betul Yang banget. kalian tahu. Jadi ketika balik lagi ke diri sendiri kita juga harus pandai-pandai membuang sampah di mana, menaruh sampah di mana gitu sih. Jangan sampai lingkungan menjadi dampak negatifnya dari diri kita yang kita keluarin. Iya. Berarti selain dari menanam, kita juga bisa Iya. menjaga lingkungan sendiri dengan memilah-milih gitu Iya, kan apa yang mau betul. kita pakai gitu kan. Nih, aku tuh pernah denger ya, kalau misalnya limbah dari apa namanya Plastik. sabun cucian Oh, sabun. piring, Iya. itu tuh kayak, aduh limbahnya tuh udah terlalu banyak dan mungkin mencemari kayak sungai gitu. parah banget sih itu. Jadi ada nggak sih kalau misalnya Tipsnya selain mungkin iya ya? mungkin Iya, tips and tips. trick lebih ke tips sih itu. Iya. Apa sih kan tipsnya? Oke, jadi biasanya kita kan sering naik gunung ya. Betul. Dan di gunung kita seperti yang kalian tahu mungkin yang sering naik gunung juga kita tidak bisa membuang sampah sembarangan atau bahkan limbah sembarangan. Karena di beberapa gunung itu ada kayak sungainya atau air mengalirnya atau bahkan mata air. Nah, gimana sih cara kita membuang sampah limbah kayak kita bersihin cuci piringnya Benar. ya, atau gimana? Biasanya IWP sendiri itu punya tips. Kita itu selalu bawa sekop. Kalau naik gunung itu fungsinya itu ya untuk menggali sesuatu agar apa yang sudah kita keluarkan balik lagi ke tanah kayak gitu. Oh, Keren banget iya, itu iya. tips baru ya teman-teman, Betul, jadi bisa kita- kalian gunain Betul, mungkin. kita bisa menggunakan sekop gitu, terus kita gali, kita masukin ke Iya, dalam kayak situ. airnya atau makan makanan sisa pun bisa kita gali lagi di situ. Supaya nanti bisa terurai lagi gitu Betul. ya Kak. Nah, kita udah tahu nih ya tentang dari bagaimana kita menjaga lingkungan gitu, terus bagaimana mengedukasinya. Nah, terus kita pengen nanya nih, dampak positif dari menjaga lingkungan tuh apa Benar. sih Kak? Dampak positif ya, tentunya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Dampak positif itu bakal kita rasain kayak kita tuh jarang sakit, kita bakal melihat suasana yang indah mungkin yang Iya, asri, betul. menghilang stres. Iya, Iya, menghilang stres betul. bener. Karena kalau misalkan kita ke suatu tempat yang lingkungan yang kotor, kumuh, itu bakal berpengaruh dengan pikiran kita juga nggak sih? Betul banget. Kita bakal kayak, kenapa lingkungannya jelek atau kotor atau kumuh, gitu kan? Terus kita juga bakal khawatir dengan kesehatan diri kita sendiri. Gitu ya Kak. Jadi kita tuh emang balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Apa yang kita tuai bakal kita Rasain Betul. sendiri, benar. betul. Karena tadi kita udah ngasih tahu udah nanya-nanya tentang Lingkungan. positif dan negatifnya. Betul. Mungkin kita langsung ke topik kedua. Yaitu Nah, tentang topik kedua ini sangat menarik banget dari topik pertama karena ini tuh topiknya sering terjadi mungkin di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah, benar gak? Sebagai pelajar Betul. gitu kan. Kan kalau di lingkungan sekolah pasti luas banget. Ya. Kita harus bersih mabes, kelas dan lain sebagainya. Mungkin dari kakak-kakak UWP sendiri gimana kenapa sih mengangkat topik piket kelas atau piket sekolah gitu, Kak? Dari kita sendiri, kita angkat topik piket dalam boket ini adalah untuk kita kan masih sama-sama pelajar kan. Benar. Yang pastinya kita belajar dalam kelas selama 5 kali dalam seminggu. Minggu, betul banget. Nah, kalau misalnya kelas kalian itu kotor, apakah kalian nyaman belajar di kelas? Duh, gak nyaman banget Gak sih itu. nyaman sih, malah jadi kayak Makanya diadain piket. Betul. Karena Nah, balik lagi kan dia merasakan juga di kelas tuh kalau misalkan lingkungannya bersih pasti mereka akan nyaman untuk melakukan iya pembelajaran. betul. Benar. Nah, karena kita udah tahu nih tentang definisi piket ya. Kalau misal piket tuh ternyata ya untuk pelajarnya sendiri gitu, Iya. untuk murid-muridnya sendiri. benar. Betul. Jadi tuh kalau misal dari aku nih ya, aku tuh punya teman kelas yang benar-benar malas banget sama piket dan dia tuh suka kayak duh ngapain sih piket gak penting. Pasti ada sih. Ah, Iya, bener pasti banget. ada sih. Padahal Yang nih ya kelas. kalau misal kita lihat dari dampak luasnya kan bisa berdampak sama teman-teman kelas yang mungkin ada salah satu teman kelas yang alergi debu gitu kan. Bener-bener. Nah, ini gimana sih supaya kita menyadarkan si orang ini tuh Iya, biar kita piket mengedukasi gitu. dia Bener. gitu. Boleh dikasih tahu gitu tipsnya.
Yang pertama tuh kita pasti harus mengajak dong. Iya, betul. Orang itu untuk selalu piket. Terus di setiap kelas juga pasti ada sesi kebersihan gak sih? Bener. Untuk mengawasi kegiatan piket masing-masing piket kelas kan. Nah terus piket juga terbagi jadwal, jadi kayak masing-masing orang tuh pasti dapat. Padahal piket kan cuma sehari Dalam seminggu. Iya. Kan jadi kayak kenapa harus males gitu. Iya, betul. Jadi kayak kita harus mengajak dia. Terus kayak piket itu nggak berat kan, kita juga ngelakuin bersama-sama kan. benar. Kayak nggak bakal berat dong kalau Ada kita gotong ngelakuin royongnya. sama-sama. Iya, Bener. gotong royong. Nah kalau di kelas aku tuh ada sistem yang dimana tuh kalau misalnya ada anak yang nggak piket tuh biasanya kena denda 2.000. Terus atau kalau misalnya Sama udah sih. lama banget nggak piket, terus udah nggak ada kayak malas-malasan gitu, pasti bakal dikenain denda 5.000 atau kayak dipanggil gitu sama wali kelas aku. Nah itu tuh sebagai teguran mungkin Iya, ya buat teguran. mereka yang malas-malesan. Betul. Tuh kalau misalnya aku lihat-lihat piket tuh kayak gotong royong, iya nggak sih? Bener banget kan? Kan kerja sama gitu. Nah, kayak aku misal sama Hilmi tuh yang lagi nyapu, terus Kak Aca sama Kak Zora yang ngepel atau Iya. yang bersih. Kan jadi enak gitu ya. Jadi kayak hasilnya tuh kita ya kita rasain bareng-bareng. Iya, bareng-bareng gitu. Kan Kalau dalam piket kan kita tuh untuk membersihkan kelas, kayak misalnya kegiatan di dalam piket tuh kayak ngapus papan tulis, Iya, tuh. ngangkat meja, nyapu, ngepel, itu pasti kita nggak bakal bisa ngelakuin sendiri dong, pasti berat banget. Nah makanya itu piket tuh ya secara bersama-sama, secara bergotong royong, secara terjadwal kan. Nah makanya itu piket tuh Suatu hal sangat yang penting Ah, ya, untuk untuk kelas kita sendiri, untuk kenyamanan diri kita, kenyamanan orang lain. Bahkan juga kalau misalnya guru masuk terus kelas kita kotor, apa kita nggak ditegur? Aduh itu kayak malu Iya, banget gak malu sih? banget, Kayak malah di kelasnya dicap jelek bener. gitu. Terus guru juga pasti mau enggak ngajarin Iya. kelas kita kayak, duh apa sih ini kelasnya kotor banget gitu. daripada ngebujuk guru karena Bener, iya lebih baik kayak kita membersihkan. Masa ya setiap guru masuk kita baru bersih-bersih kelas kan nggak mungkin Iya, banget kan nggak ya. enak gitu juga. Kelihatan banget kalau misal kelasnya males. kita juga harus bisa mencegah ya. Bener. Bila terjadi dampak negatifnya seperti itu. Berarti tadi udah dampak negatif, mungkin dampak positif Iya, dampak dari positif. piket Ya. gitu. Apakah boleh dikasih tahu nggak? Iya. Kak? Biar orang-orang yang malas-malas piket tuh kayak kena. Oh jadi Sadar gini gitu. dampak positifnya gitu. Motivasi ya. Iya. Benar. Dampak positif dari piket yang paling penting ya untuk kenyamanan kita sendiri nggak Betul. sih? Untuk kita terdorong agar kita bisa disiplin. Betul. Bertanggung jawab, gitu, apalagi. gotong royong, menimbulkan rasa kebersamaan juga sama yang lain. Itu sih poinnya sebenarnya. Oke, jadi tuh banyak banget ya Iya. teman-teman dampak negatif dan positifnya tuh, Iya, terus betul. tips and triknya juga, terus juga kayak mungkin lebih besar dampak positifnya ya, Iya. karena kan yang dirasain tuh kita sendiri Iya. dan masing-masing individu. Mm-mm. Kalau misalnya kayak kelasnya kotor, itu juga kita malas jadi Iya, jadi belajarnya. nggak enak gitu. Benar. Guru juga jadi nggak enak. Lagi juga sampah-sampah yang menimbulkan bau tidak sedap. Betul. Iya, itu biasanya tuh ada di kolong meja. Nah, itu sering Iya, banget Betul. kayak udah capek banget tuh nugornya. Tapi kenapa ya mereka tuh bisa kayak gitu? Kayaknya karena mereka males gitu nggak sih, Males maksudnya banget kayak itu, iya. nggak ada yang mendorong mereka gitu. Iya. Nah kira-kira nih Kak, kalau misal ada orang yang kayak gitu, yang kayak udah ditegur berkali-kali tapi ya tetap aja gitu kayak acuh gitu, kayak nggak peduli gitu. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin saya pribadi bisa menjawab karena saya pernah agak rutin untuk membersihkan kolong meja. Yang pertama itu apa ya? Jadi kan di kelas kita itu di rolling ya. Iya. Dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Waduh, gitu kan. apalagi rolling tuh Iya. ngerasain banget baunya kalau misal kolongnya. Kemana-mana. Dari saya pribadi itu saya selalu bawa kresek. Nah, kolong meja itu selalu saya bersihin. Setiap saya tempatin, misalnya saya tempatin meja ini nih, kolong meja ini saya akan saya bersihin gitu. Nah, itu kan saking seringnya mereka melihat, pasti mereka kayak, oh iya, ternyata Termotivasi. termotivasi. Terdorong sendiri Dan gitu ya. Kan ada juga tuh anak laki-laki yang kayak, ngapain sih atau gimana sih? Iya tuh, Nah, sering banget. langkah pertama kita harus lebih galak dari mereka. Karena Betul. apa? Karena kita mau lingkungan kita bersih gitu. Betul. Kalau misalkan mereka nggak bisa bilangin, kita harus bisa ngegetak diri kita sendiri. Kita harus bisa bikin
mereka tuh ngerti sama dampak negatifnya yang sangat parah itu. Iya. Gitu. Jadi kadang kayak, ih ngapain sih barisin sampah suara aja gini? Ya kenapa emangnya orang belum mau sehat? Ya kan. Benar. Iya. Karena sehat itu penting guys. Betul. Kalau misal kita nggak sehat ya gimana ya? Jadi kita Ya, bisa nggak enak nyontohin sakit. juga sih, Bener. bisa mengedukasi aja, tapi kita bisa nyontohin di kehidupan sehari-hari Betul. agar teman-teman kita itu bisa teredukasi atau termotivasi gitu. Benar banget. Jadi banyak banget ya guys. Iya. Trik baru dari Kak Aca dan Kak Zora untuk kebersihan kelas gitu yang bisa kita ambil. Nih buat teman-teman yang masih ngeyel sama bodo amat tentang kebersihan lingkungan, kalian harus dengerin podcast ini karena podcast Betul. ini tuh sangat penting banget buat kesehatan pribadi. Apalagi kan kalau udah menyangkut banyak orang. Masa ya kita harus bayar rumah sakit demi kesehatan orang lain, kan nggak mungkin ya. Mahal dong. Bener. Jadi itu dia guys, podcast kita kali ini yang bisa kalian ambil baiknya dan dibuang yang buruk-buruknya. Ya, betul. Nah itu aja ya guys dari kita, dari Ebo Podcast, karena udah mengangkat iya, dua tema yang betul. sangat wow banget. Dan terima kasih juga ya untuk pihak Iya, Inswapala betul. karena udah ingin gitu melaksanakan kolaborasi dengan Ebo gitu dalam Ebo Podcast ini. Dan sudah menyempatkan waktunya di Betul. sela-sela kesibukan semansa. Benar-benar. Hebat banget kalian, terima kasih banyak ya. Untuk teman-teman jangan lupa ditonton sampai akhir ya video ini karena di sini kalian bisa mendapatkan banyak banget pelajaran dan manfaat yang dapat kalian ambil buat kehidupan sehari-hari. Ini dia podcast dari Ebos Mansasi. Stay tune terus di 181 in the podcast Break the Color in the Mansasi. See you the next podcast guys. Bye.